Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Rahmat Basuki di channel Telata Wilwatika. Seperti biasanya saya mengulas tentang pusaka-pusaka temuan karena memang kecimpung saya itu di pusaka-pusaka temuan. Artinya bukan berarti saya mencari sendiri di alam, di hutan ataupun di sungai berantas yang nyelam, bukan. Saya memahari dari teman-teman jeripaya, teman-teman pemburu, artinya yang petualang di dasar sungai, juga di hutan-hutan, yang mana bila mendapatkan barang, kalau saya mampu untuk memahari, akan saya mahari. Itu pun saya harus menyesuaikan dengan selera dan otomatis kantong saya ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang pusaka temuan, yaitu pusaka bedok yang lain dari yang lain. Artinya gini, bedok itu tidak selalu bentuknya ataupun yang seperti itu aja. Misalnya kayak bedok segar jantung, bedok jalak. Ada juga bedok itu yang bergandik ganan. Tapi memang bedok-bedok yang bergandik ganan itu sangat langka sekali ataupun sulit kita dapatkan, meskipun beberapa kali sih saya menemui di lapangan, tapi tetap tidak sebanyak bedok-bedok yang pada umumnya yang bentuk-bentuknya yang lugas seperti gandik yang polos. Dan kalau ada pun bedok yang gandik ganan itu memang sangat jarang sekali. Di kesempatan kali ini bedok yang saya pegang ini masih ori dengan dedernya. Jadi deder ini ori bawaan waktu pusaka ditemukan, juga dengan otomatis karena deder ini ori juga mendaknya. Ini mendaknya ini dari bahan perak kayaknya kalau lihat kilauannya ini, dan warnanya juga termasuk patinasi, ini perak. Kalau tentang patinasi perak itu pasti patinasinya itu berwarna hitam. Kalau perunggu berwarna kehijau-hijauan biasanya teman-teman. Kalau perak seperti ini patinasi warna perak. Dan dedernya ini terbuat dari kayu. Kalau motif deder mungkin apa ya ini motifnya ya? Kayak orang pakai topeng, terus ada kayak tamengnya ini. Nanti bisa disaksikan di video detailnya, jadi nanti video detail akan kita tayangkan sebelum dibersihkan pusaka ini dalam kondisi kotor dan nanti sampai bersihnya. Inilah teman-teman penampakan dari bedok yang bergandik ganan. Ini ganannya ini singa kilin, bukan singo barong ya. Kalau biasanya teman-teman sering ditemui gandik ganan yang singo, itu singo barong, tapi beda dengan yang ini singanya ini singa kilin, kayak singa yang ada di Candi Borobudur ataupun di daerah Singosari Malang. Itu ada singo kilin yang dari batu yang sangat mungkin peninggalan dari leluhur kita dulu. Jadi persis sekali seperti ini. Ini singo kilin. Jadi singo kilin itu beda dengan singo barong. Kalau singo barong itu mulutnya kalau nggak terbuka ataupun mengulum buliran emas. Tapi kalau singo kilin, coba didekatkan di detail giginya. Kalau singo kilin mulutnya itu kelihatan gigi-gigi yang berjajar, kayak istilahnya kalau orang itu meringis gitu ya, kayak gitu kalau singo kilin. Kalau singo barong pasti mengulum emas, ataupun kalau tidak mengulum mulutnya terbuka. Tapi kalau singo kilin tertutup tapi meringis, kelihatan giginya. Terus rambutnya ini kayak ada jambul gitu ya, jambul kayak gini. Ini jadi kelihatan kayak pakai jambul, yang artinya rambutnya
di dahi depan ini kelihatan menonjol sekali kalau singo barong. Jadi memang beda bentuk singo barong dengan singo kilin, itu beda meskipun sama-sama singonya. Dan proporsi badannya itu kelihatan lebih gemuk. Kalau singo barong ini kelihatan lebih gemuk ini. Cakep sekali pusaka ini dengan dapur yang singo kilin, gandek yang singo kilin seperti ini sangat jarang ditemui, karena biasanya kalau di pusaka singo barong yaitu biasanya pusakanya pasti ada yang lurus, luknya juga macam-macam, tapi masuk di keris bukan di betok. Tapi untuk singo kilin ini di betok. Dan ukuran bedoknya ini ya juga lumayan besar, meskipun belum benar-benar jumbo ya, tapi ini lumayan besar, bukan kayak bedok paterm atau bukan. Ini pernah saya ukur, ini panjangnya ini 28 cm. Mulai dari sini, mulai dari konjo, biasanya teman-teman kalau mengukur secara umum ini dari konjo sampai ke ujung, ini 28 cm. Ini sudah termasuk lumayan besar pusaka ini. Ini dulu temuan Sungai Brantas. Jadi patinasi sungai maupun patinasi darat itu beda. Kalau sungai ada bekas kayak pasir-pasir yang menempel dan warna patinasinya agak kehitam-hitaman. Tapi kalau darat itu cenderung merah dan banyak tanah yang melekat. Ini pusaka ini simpanan lama, temuan sudah agak lama ya. Kalau lihat video fotonya kan bisa disaksikan bagaimana kita mengidentifikasi ini sungai, maksudnya temuan sungai ataupun darat. Jadi ada sedikit perbedaan dari dari patinasinya. Dan kalaupun dibersihkan itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, harus sabar untuk pembersihan pusaka temuan. Karena kalau kita pakai yang istilahnya instan cepat, nanti khawatirnya bila pusakanya yang mengalami kerusakan lebih parah. Jadi harus hati-hati, apalagi pakai deder yang masih ori. Ini dari bahan kayu dan ini sangat hati-hati, karena kadang kalau kondisi waktu ditemukan itu deder ini utuh, tapi begitu kering di darat terus kena cuaca yang stabil karena dururnya ada di dalam air, biasanya rawan pecah. Nah ini alhamdulillah ini deder ini tidak mengalami perubahan yang sampai pecah. Kalau soal aus, karena memang kayu ya memang mengalami aus, tapi detailnya masih bisa kita saksikan. Ini pada umumnya ataupun sering kita temui bedok itu tanpa pamor, artinya keleng. Tapi pusaka ini berpamor, meskipun pamornya enggak ngejreng gitu ya, artinya apa sih istilahnya, bukan pamor akodiat, tapi ini kayaknya tempat lipat besi dari jenis yang berbeda. Mungkin ada beberapa kandungan nikel ataupun meteorit yang sedikit, jadi kelihatannya pamornya ini agak nyanak atau surem gitu, enggak begitu ngebior. Tapi ini berpamor pusaka ini. Sangat cakep sekali ini singa kilinnya. Kelihatan gagah sekali. Kalau tentang tanggo ini estimasi ini masih masuk Singosari. Karena dari kebiasaan saya sih dari jenis besinya ataupun tantingannya dan pasikutannya ini masih di era Singosari, bukan Majapahit, ini masih di era Singosari. Dan ini yang lebih uniknya lagi, ini gonjonya ini
memanjang ke belakang. Biasanya bedok itu konjonya ekornya ini papak, artinya pendek itu ya pendek, tapi ini meruncing ke belakang. Tapi untuk penampang dari sini ini tetap buntut urang, artinya mekar, tetap mekar, bukan kayak yang di era-era Mataram biasanya sudah menyempit, tapi ini mekar di belakang kayak buntut urang kalau di istilahnya pergerisan. Oke teman-teman, review tentang bedok singo kilin saya kira sudah bisa mewakili bagaimana wawasan kita tentang bedok ataupun tentang bagaimana kita memilih dan memilah kalau kita mendapatkan pusaka dari alam, artinya pusaka temuan dari sungai maupun dari darat. Jadi memang semua itu punya ciri dan karakter yang berbeda-beda. Saya akhiri sekian dulu. Salam budaya, salam benda-benda bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.